Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil dari ujian tengah semester yang telah saya kerjakan dari mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship kelas MG 507. Dengan saya Akmal Muhammad, nomor induk mahasiswa 2402010200956 dari Prodi PJJ Manajemen. Adapun judul yang akan saya bawa untuk tugas ujian tengah semester pada kali ini yaitu analisis 10 Types of Innovation, studi kasus pada platforms Meta, pada perusahaan Meta Platforms Inc. Baik, pada awal akan saya awali dengan pendahuluan apa itu inovasi. Inovasi merupakan gagasan baru yang ditetapkan untuk memprakarsai atau memperbarui suatu produk, proses, atau jasa. Pada inovasi dikenal adanya konsep Doblin, yaitu inovasi tidak selalu identik dengan produk baru. Perusahaan berhasil juga berinovasi dengan menggabungkan inovasi di berbagai aspek bisnis, tidak hanya produk. Tujuan analisis pada studi kasus kali ini yaitu menganalisis bagaimana perusahaan Meta Platforms Inc. menggunakan 10 tipe inovasi untuk mempertahankan dan menciptakan keunggulan kompetitif, serta mengidentifikasi area yang belum dioptimalkan. Berikut 10 tipe inovasi Doblin yang dibagi menjadi 3 kategori utama, yaitu kategori configuration, offering, dan experience. Pada kategori konfigurasi atau configuration, lebih berfokus ke fokus internal atau di balik layar, inovasi pada sistem bisnis dan cara kerja terdalam pada perusahaan. Pada kategori ini terdapat 4 tipe dari inovasi, yaitu profit model, network, structure, dan proses. Kemudian pada kategori kedua yaitu offering atau penawaran, ada 2 tipe pada kategori ini yaitu produk performance dan produk sistem. Product system. Fokus pada kategori ini yaitu fokus produk atau layanan, inovasi pada penawaran inti perusahaan. Kemudian pada kategori ketiga yaitu experience atau pengalaman. Pada kategori ini terdapat 4 tipe yaitu service, channel, brand, dan customer engagement. Fokus pada kategori ini yaitu fokus pelanggan, inovasi pada elemen yang berhadapan langsung dengan pelanggan. Kita masuk ke kategori konfigurasi yang akan saya bahas. Pertama yaitu tipe model keuntungan atau profit model pada perusahaan Meta. Model keuntungan menjelaskan bagaimana perusahaan menghasilkan uang. Inovasi ini mengubah cara perusahaan menentukan harga penawaran mereka atau menyusun sumber pendapatan. Perusahaan Meta Platforms secara inovatif menerapkan model bisnis berbasis periklanan yang didukung data atau attention-based business model, di mana hampir 98,5% pendapatannya berasal dari iklan. Keunggulan kompetitif utamanya terletak pada penggunaan teknologi AI dan machine learning yang canggih untuk mempersonalisasi dan menargetkan iklan dengan presisi luar biasa berdasarkan data penggunaan yang masif. Model ini memungkinkan pengiklan mencapai audiens secara spesifik dan menghasilkan tingkat keterlibatan yang tinggi, menciptakan siklus pendapatan yang virtuous cycle atau lingkaran kebajikan yang sulit ditandingi oleh pesaing yang baru. Kemudian kategori tipe yang kedua pada kategori konfigurasi yaitu jaringan atau network. Jaringan berfokus pada penciptaan nilai melalui kolaborasi dan kemitraan eksternal dengan perusahaan atau platform lain. Inovasi ini memungkinkan perusahaan memanfaatkan proses, teknologi, atau merek pihak lain. Perusahaan Meta menunjukkan inovasi jaringan melalui strategi akuisisi yang sangat agresif dan strategis terhadap pesaingnya atau teknologi kunci, seperti pembelian Instagram, WhatsApp, dan
Oculus VR. Akuisisi ini tidak hanya menghilangkan ancaman, tetapi juga memperluas ekosistem Meta dan memungkinkan perusahaan untuk memonetasi basis pengguna yang berbeda. Baru-baru ini juga Meta berinovasi dengan membentuk kemitraan AI strategis dengan organisasi media seperti CNN dan Fox News untuk memperkaya respon AI-nya dengan sumber berita terakurasi. Kemudian tipe yang ketiga pada kategori konfigurasi yaitu structure atau struktur. Struktur berkaitan dengan bagaimana perusahaan mengatur dan menjelaskan aset atau fisik manusia atau tidak berwujud. Untuk menciptakan nilai, interface ini melibatkan sistem manajemen parental atau konfigurasi aset internal yang unik. Interface struktur Meta terlihat dalam inisiatif Year of Efficiency di tahun 2023 yang menciptakan organisasi yang lebih lean dan flatter atau datar dengan menghilangkan lapisan manajemen dan mengoptimalkan rasio insinyur terhadap peran non-teknologi. Keunggulan kompetitif dari inovasi ini adalah peningkatan produktivitas, pengambilan keputusan yang lebih cepat, dan pengurangan daya operasional yang pada akhirnya meningkatkan profitabilitas untuk memungkinkan investasi yang lebih besar dalam proyek metaverse jangka panjang. Dan tipe yang keempat pada kategori konfigurasi yaitu proses. Proses melibatkan implementasi metode khas dan unggul untuk melakukan pekerjaan perusahaan yang mengubah cara bisnis berjalan secara dramatis. Inovasi proses di Meta Platforms ditujukan melalui pengembangan dan penggunaan alat internal berskala besar seperti Zoomer, sebuah platform terotomatisasi untuk debugging, analisis, dan optimasi beban kerja pelatihan AI dan inference. Dengan otomatisasi ini, Meta berhasil mengidentifikasi dan menghilangkan kemacetan performa, menghasilkan peningkatan efisiensi komputasi dan yang signifikan, serta pengurangan konsumsi daya hingga 10% hingga 45%. Inovasi ini menciptakan keunggulan kompetitif yang tersembunyi dengan memungkinkan Meta melatih model AI yang lebih besar dan melayani lebih banyak pengguna dengan biaya energi yang lebih rendah. Kemudian kategori yang kedua yaitu kategori penawaran. Tipe pertama pada kategori ini yaitu kinerja produk atau product performance. Kinerja produk berfokus pada peningkatan fitur, atribut, dan fungsionalitas inti dari penawaran produk atau layanan ini. Ini adalah bentuk inovasi yang paling umum. Inovasi kinerja produk Meta secara tradisional terlihat pada pembaruan atau update rutin fitur di Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Namun, inovasi yang paling menonjol adalah peningkatan spesifikasi pada hardware mereka, seperti pada Meta Quest 3. Headset ini menawarkan peningkatan signifikan dalam resolusi layar, optik, dan prosesor yang lebih cepat, serta kamera pastruk berwarna untuk pengalaman mixed reality yang lebih baik. Keunggulan kompetitifnya adalah menarik pengguna awal dengan pengalaman VR atau AR yang superior dengan harga yang lebih terjangkau dibanding dengan pesaingnya, serta mempercepat adopsi ekosistem metaverse. Kemudian kategori penawaran eh, tipe yang kedua pada kategori penawaran yaitu product system atau sistem produk. Sistem produk berfokus pada penciptaan produk pelengkap dan layanan yang terhubung, membangun ekosistem yang lebih kohesif. Inovasi ini membuat produk utama menjadi lebih menarik dan sulit ditinggalkan atau lebih sticky. Meta Platforms berinovasi dalam sistem produk melalui pembangunan ekosistem metaverse di sekitar hardware MetaQuest dan software Horizon Worlds. Upaya ini mencakup pengembangan teknologi AR atau VR yang saling berhubungan, seperti ruang kerja bersama virtual, serta sistem percakapan 3D yang memungkinkan pengguna berpindah secara mulus antar muka dari 2 dimensi dan 3 dimensi. Keunggulan kompetitifnya adalah menciptakan ekonomi tertutup yang menjerat pengguna melalui interoperabilitas berbagai layanan, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, atau VR di bawah satu platform terpadu. Kemudian kategori yang terakhir yaitu kategori experience atau pengalaman.
Pada kategori ini, tipe yang pertama yaitu layanan atau service. Layanan berfokus pada dukungan dan peningkatan nilai yang mengiringi penawaran inti perusahaan. Inovasi ini seringkali terkait dengan cara perusahaan berinteraksi dan membantu pelanggan. Meta Platforms berhasil berinovasi layanan melalui peluncuran WhatsApp Business Platforms dan Messenger Business Platform. Inovasi ini mengubah aplikasi pesan pribadi menjadi alat layanan pelanggan yang end-to-end bagi bisnis, memungkinkan mereka berinteraksi langsung, menyediakan dukungan otomatis melalui bot, dan memfasilitasi transaksi. Keunggulan kompetitifnya adalah menyediakan platform layanan B2C atau Business to Consumer global yang sangat efisien dan terintegrasi, di mana 200 juta lebih bisnis sudah menggunakannya. Kemudian tipe yang kedua pada kategori pengalaman yaitu saluran atau channel. Saluran berkaitan dengan bagaimana penawaran disampaikan dan dijual kepada pelanggan atau pengguna. Inovasi ini memastikan akses produk yang nyaman dan sesuai dengan preferensi pelanggan. Inovasi saluran Meta Platforms adalah menciptakan saluran baru yang sepenuhnya imersif melalui hardware MetaQuest yang sebelumnya namanya Oculus. Saluran ini memungkinkan pengguna mengakses konten, game, dan pengalaman sosial atau Horizon Worlds langsung melalui perangkat realitas virtual. Hal ini memberikan keunggulan kompetitif karena Meta menjadi salah satu pemain utama yang mendefinisikan dan mengendalikan saluran distribusi digital generasi berikutnya, memberikan kendali atas ekosistem hardware dan software yang belum terjangkau oleh pesaing media sosial tradisional. Kemudian tipe yang ketiga pada kategori pengalaman yaitu brand atau merek. Merek berfokus pada penguatan persepsi pelanggan terhadap bisnis dan nilainya. Menciptakan ikatan emosional. Inovasi merek yang paling transformatif pada perusahaan Meta yaitu penggantian nama perusahaan dari yang sebelumnya Facebook menjadi Meta pada tahun 2021. Langkah ini secara jelas dan tegas menjelaskan identitas perusahaan dengan visi masa depan, yaitu Metaverse, dan membantu menjauhkan holding company dari tantangan citra merek yang dihadapi oleh produk Facebook. Keunggulan kompetitifnya yaitu memposisikan perusahaan sebagai pelopor teknologi masa depan, alih-alih sekedar perusahaan media sosial di masa lalu. Kemudian tipe yang terakhir dari kategori pengalaman yaitu customer engagement atau keterlibatan pelanggan. Keterlibatan pelanggan berfokus pada interaksi yang inovatif dan mendalam dengan pengguna. Inovasi keterlibatan pelanggan Meta terlihat jelas dalam peluncuran Instagram Reels, yang mana format video pendek ini diimplementasikan untuk memenuhi permintaan konsumen akan konten video first yang cepat dan menghibur, yang merupakan respon langsung terhadap dominasi pesaing lain. Keunggulan kompetitifnya adalah mempertahankan dan meningkatkan waktu yang dihabiskan pengguna di platform dengan format yang sangat adiktif, yang pada gilirannya meningkatkan potensi monetasi melalui iklan berbasis video. Dari 10 tipe inovasi yang tadi telah saya paparkan, adapun usulan inovasi untuk peningkatan keunggulan kompetitif, yaitu Meta harus mengimplementasikan sistem manajemen talenta yang inovatif secara eksplisit melintasi batas-batas reality labs yang telah dikembangkan seperti augmented reality atau AR atau virtual reality atau VR dan aplikasi keluarga yang telah ada seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan transfer keahlian, misalnya insinyur backend WhatsApp yang membantu proses integrasi metaverse, mempercepat pengembangan lintas platform, dan mengurangi redundansi dalam rekrutmen. Ini akan memperkuat fondasi perusahaan untuk menjadi perusahaan metaverse yang terpadu. Adapun kesimpulan dari analisis yang telah saya sampaikan, yaitu Meta Platform Inc. atau perusahaan Meta telah secara umum berhasil memanfaatkan Dublin 10 Types of Innovation, terutama di kategori konfigurasi atau model keuntungan iklan dan pengalaman,
dengan rebranding ke Meta dan Reels. Keunggulan kompetitif mereka dibangun di atas ekosistem yang terintegrasi menjadi satu kesatuan yang terhubung, yang didukung oleh inovasi internal yang efisien, yaitu dengan aplikasi proses atau Zoomer dan ambisi untuk mendominasi saluran digital berikutnya melalui perangkat fisik yang telah dikembangkan seperti Channel atau Quest. Inovasi yang terpadu ini membentuk tembok penghalang bagi pesaing dan mendefinisikan ulang masa depan koneksi sosial. Demikian hasil dari analisis 10 types of innovation studi kasus pada perusahaan Meta Platforms Inc. yang telah saya susun. Uh, Lebih dari kurang, saya mohon maaf. Terima kasih atas segala kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.